warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami B S M Bincang Seru Mahasiswa. Hai. Sebelum kita mulai, ayo kenalan dulu sama member-member BSM. Ada aku, Judira Mirna dengan NIM 2305259 yang biasa dipanggil Lira, dan teman aku Kurniasari dengan NIM 2305262 biasa panggil Mia. Dan aku, Karissa Ramadhani dengan NIM 2305261 biasa dipanggil Karin. Teman-teman semuanya, hari ini kita bakalan ngebahas topik yang sering banget kita dengar, yaitu mengenai demokrasi. Untuk lebih spesifiknya di sini kita ngebahas mengenai gimana sih perbandingan demokrasi di Indonesia dan di luar negeri. Kita masuk ke segmen yang pertama. Kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu mengenai praktik demokrasi di Indonesia. Aku pengen dengerin dulu pandangan dari teman-teman aku, gimana sih pandangan mereka tentang praktik demokrasi di Indonesia. Dari Karin dulu nih, menurut Karin gimana Karin? Seru banget ya yang kita bahas kali ini tentang demokrasi. Karena jujur ya, kalau biasanya orang pada umumnya tahu demokrasi itu pasti hanya sekedar kayak pemilihan umum atau mengenai partai-partai politik lah. Padahal kan sebenarnya demokrasi itu nggak hanya sebatas itu gitu. Demokrasi itu sangat erat lah kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih kita sebagai mahasiswa aja lah, contohnya kan kayak itu kita ikut organisasi di kampus, kebebasan kita berpendapat kayak di media sosial atau secara langsung itu juga termasuk demokrasi. Kalau Lira tadi nanya soal demokrasi di Indonesia gitu, ini kan menarik banget nih, apalagi kan setelah reformasi tahun 1998. Dari semua itu benar-benar berubah total. Mungkin dulu semua keputusan itu cenderung datangnya dari atas, itu dari pemerintah atau elit-elit tertentu. Namun setelah reformasi itu meledak, rakyat itu udah mulai berani mengeluarkan pendapatnya dan berpendapat lah gitu. Tapi dari situ juga udah muncul nih seperti munculnya partai-partai politik gitu. Dari situ semua orang udah punya kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, ikut serta dalam politik gitu, maupun kebebasannya berbicara di ruang-ruang tertentu. Gitu sih Lira menurut aku. Ya, aku setuju banget sama itu. Kita tahu gimana kelamnya tahun-tahun 98 sebelum sekarang kita ngerasain demokrasi yang benar-benar bukan lebih baik, tapi sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang aku mau dengar dari Mia. Menurut Mia gimana nih? Menurut aku ya benar banget sih dibilang Karin tadi yang panjang lebar di sini teman-teman. Meskipun udah sejauh itu, demokrasi kita ini bisa dibilang itu belum sempurna. Dimana di sini kita tahu kan bahwa partisipasi pemilu kemarin itu kan mencapai targetnya sekarang 80% daripada yang sebelumnya. Otomatis sekarang itu melonjak tinggi kan. Tapi bisa dibilang kalau yang partisipasi itu tuh bersifat prosedur doang. Maksudnya di sini itu dimana orang yang memilih tadi itu belum tentu dia memilih, belum tahu dia itu siapa ataupun visi dan misi dari caleg tadi. Itu tuh juga teman-teman sekalian itu juga dipengaruhi oleh kayak politik uang tadi atau Siapa nih yang dapat politik uang kemarin? Terus juga adanya kayak penyebaran hoax lah atau aja lah kan. Apalagi di zaman sekarang serba teknologi digital kan. Kalau kita nggak pandai-pandai itu jangan mudahlah terpengaruh gitu, apalagi Karin gimana nih? Karin dapat politik uang yang kemarin? Janganlah bilang-bilang Tahu-tahu aja ya. Dia TTA ya guys. Jadi walaupun begitu demokrasi kita ini udah ada, tapi secara kualitas ini belum menjadi PR yang harus kita selesaikan. Ya, betul banget yang dibilang ini ya. Kadang masih banyak tuh contohnya kayak pemilu kemarin ya, banyak yang FOMO pilih ini karena banyak pilih ini. Ya benar. Tapi belum tahu itu tuh kandidatnya pas atau belum. Kita sebagai generasi muda tuh harus fokus banget melihat gimana demokrasi, apakah calon kandidat ini benar-benar layak untuk memimpin kita 5 tahun ke depan. Ini bukan jadi kayak kok pilih yang ini bukan kayak gitu ya teman-teman. Boleh ikut-ikutan ya. Teman-teman semuanya udah bahas gimana praktik demokrasi di Indonesia. Sekarang kita bahasnya mengenai demokrasi Pancasila. Sebelum itu kita harus tahu dulu demokrasi Pancasila itu apa. Demokrasi Pancasila itu adalah yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, yang kesatuan prinsip utamanya tuh
berpangkat dari sila keempat yaitu musyawarah. Nah, sekarang aku ingin tahu gimana menurut kalian tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ya, kalau yang sepemahaman aku kira demokrasi Pancasila itu bukan hanya sekedar sistem politik gitu, tapi hasil refleksi dari nilai-nilai hidup bangsa kita. Kalau yang kita tahu kan demokrasi di negara barat itu seperti di Amerika Serikat kan lebih fokus ke freedom of individual atau kebebasan individu itu di atas segalanya. Nah, maka kalau demokrasi Pancasila itu lebih menekankan ke musyawarah mufakat gitu, musyawarah mufakat, persatuan bangsa dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, artinya di sini itu kita tuh nggak mentah-mentah meniru demokrasi Barat, tetapi kita buat versi diri kita sendiri yaitu Indonesia banget. Ya, aku setuju banget sih sama kalian. Kita tuh nggak boleh cuman kayak mengcopy semuanya, kita harus menyesuaikan dengan yang nilai yang ada di Indonesia juga dong. Nah, kalau menurut Nia gimana nih? Nah, sebenarnya aku setuju banget sih sama Karin yang juga tadi Tira kan yang bilang. Sebenarnya aku juga suka sih konsep demokrasi Pancasila ini, di mana mereka itu tidak hanya terkait urusan politik saja, tapi juga bagaimana nilai kemanusiaan itu ditegakkan. Seperti kayak mengambil keputusan kan bukan dari suara terbanyak atau melalui voting, tapi kan dia mempertimbangkan hikmah kebijaksanaan tadi yang sudah ada di dalam Pancasila kan. Jadi dalam demokrasi Pancasila ini bukan kayak win-win solution gitu, kayak yang kayak menang kalah lah gitu. Jadi kan kalau dengan demokrasi Pancasila ini kan kelihatannya lebih adem didengar ya. Nah, jadi kayak bagaimana nilai itu hidup dalam kehidupan agar hidup kita itu damai, tentram gitu. Keren ya, keren. Aku setuju banget sama yang dibilang sama Nia. Nah, aku setuju banget sama yang disampaikan sama dua teman aku tadi mengenai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini merupakan DNA langsung politik Indonesia, di mana diambil dari nilai Pancasila kita itu musyawarah. Di sini bukan siapa menang kalah saja kan, tapi gimana hasilnya tuh damai dan tidak merugikan siapapun. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita udah dengar gimana demokrasi di Indonesia, ada demokrasi Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan dengan yang di luar negeri. Nah, di sini kita membahas negara Amerika. Kita bahas di segmen ini yaitu mengenai demokrasi Amerika. Nah, sekarang mari kita dengar gimana pandangan Nia tentang demokrasi di Amerika. Gimana nih Nia? Nah, di sini pandangan aku ya terkait demokrasi di Amerika Serikat ini, mereka itu sering dikatakan ikon demokrasi dunia. Sudah kayak tradisinya sejak abad ke-18, di mana kita mengetahui bahwasannya demokrasi di Amerika Serikat ini sistemnya kan presidensial. Di mana presiden yang memegang kekuasaan. Terus mereka juga ada sini sistem check and balance, di mana di sini Amerika Serikat kan ada dua partai, itu cuma ada Demokrat sama Republik. Jadi mereka itu bisa lembaganya itu berwenang untuk mengontrol masing-masing gitu. Terus juga contohnya tadi mah yang mengontrol masing-masing itu kayak kebijakan yang dibuat itu bisa dilihatkan kepada Mahkamah Agung atau diuji oleh Mahkamah Agung tadi. Nah, di Amerika itu sendiri kemarin itu pemilu itu bisa mencapai 60% loh. 60%. Berarti lebih tinggian kita lagi ya, 80% ya, 80%. Meskipun mereka juga ada dua partai itu tadi ya, tapi kayak dua partai itu tuh kayak dibilang kutub magnet loh, kayak kurang akur gitu. Jadi kurang akur. Padahal kan masalah mereka tuh ada kayak masalah diskriminasi ataupun kesenjangan sosial di sini. Terus dari walaupun mereka itu kita lihat itu kayak solid kan, nyatanya itu mereka tuh masih ada masalah yang harus diselesaikan begitu. Oh, ternyata demokrasi kita juga nggak terlalu buruk ya teman-teman. Dari awal di sana di Amerika 60% kita udah mencapai 80%. Nah, sekarang menurut kalian gimana nih Karin? Nah, aku setuju banget nih yang dibilang sama Nia tadi, kalau soal Amerika Serikat itu ikonnya demokrasi gitu. Tapi kan kadang-kadang kita juga lihat kalau demokrasi di Amerika Serikat itu juga bersifat individualistik gitu lah. Yang mana maksudnya di sini bahwa kebebasan pribadi itu dijunjung tinggi banget, sampai mereka tuh lupa bahwa masyarakat itu juga harus punya kebebasan berpendapat atau perlunya solidaritas gitu antar warga negaranya. Nah, makanya nggak heran kalau kadang-kadang kan kita lihat masyarakat di
negara barat itu kayak di Amerika Serikat itu kadang kan terbelah soal adanya isu-isu politik kayak hak asasi gitu, pajak atau mengenai senjata-senjata api gitu sih. Nah, teman-teman semuanya, dari penjabaran dari Nia dan Karin tadi itu kita udah dengar banget gimana demokrasi di Amerika itu merupakan ikon demokrasi dunia. Tapi mereka juga punya tantangan nih teman-teman di demokrasi mereka, yaitu tentang polarisasi politik, kesenjangan sosial, dan budaya individual. Itu masih menjadi tantangan demokrasi di Amerika. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai demokrasi di Amerika kan. Nah, sekarang kita bahas yang di India. Gimana menurut Nia nih? Nah, ini sebenarnya nggak jauh keren sih lihat. India ini salah satu demokrasi negara yang bukti negaranya itu yang berjalan baik gitu. Karena kita tahu India itu kan negara yang menyembuk gitu. Dimana di sini penduduknya itu hingga mencapai 1,3 miliar dari agama di sana, bahasa, etnisnya. Jadi bagaimana mereka itu demokrasinya itu berjalan dengan lancar terus damai. Kan kita tahu bahwasannya di India ini sistem pemerintahnya itu sistem parlementer, di mana itu kekuasaan itu ada di Perdana Menteri. Jadi dengan begitu juga di India ini banyak kali partai sehingga disebut sebagai multi partai yang kompleks begitu. Terus juga karena banyak multi partai tadi itu, jadi sehingga harus membentuk berbagai koalisi gitu loh biar tetap berjalan nih pemerintah. Nah, artinya di sini itu sebenarnya ada baiknya, kayak partai tadi mendengarkan aspirasi dari warga India tadi kan, tapi di sini ada juga yang memecahkan karena banyaknya koalisi tadi. Ternyata bukan cuma di Indonesia ya guys yang banyak partai, ternyata India juga punya banyak partai. Nah, gimana menurut Karin nih Karin? Nah, aku juga ada baca nih ya, kalau tingkat partisipasi rakyat India itu tinggi lah gitu, sekitar 67% kalau nggak salah. Dan itu tuh udah hebat banget, apalagi nih bilang tadi kayak banyaknya masalah-masalah gitu di negara India gitu. Nah, di tengah kondisi sosial mereka yang seperti itu. Dan katanya tadi juga kayak masalah kemiskinan, ketimpangan, dan konflik antar agama itu masih menjadi tantangan terbesar lah bagi negara tersebut. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita udah denger gimana demokrasi di India. Ternyata masih, walaupun partisipasi mereka tuh juga cukup tinggi ya teman-teman, demokrasi yang damai, walaupun di sana banyak banget keberagaman budaya. Walaupun kadang masih ada konflik tentang agama ya teman-teman. Oke semuanya, sekarang kita masuk ke segmen yang terakhir, yaitu gimana perbandingan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari perbandingan dari Amerika, India, dan Indonesia. Nah, ketiganya tuh punya ciri khasnya masing-masing. Indonesia dengan semangat masyarakat yang tinggi, Amerika dengan unggul di sistem hukumnya, dan India yang masih bisa demokratis di era gimana banyaknya budaya-budaya di negaranya. Nah iya betul yang dibilang Lira, dari situ kita kan punya banyak dapat pelajaran nih. Kalau dari Amerika Serikat itu kita belajar pentingnya supremasi hukum dan sistem pengawasan kekuasaan atau check and balance, biar nggak ada pejabat yang seenaknya sendiri. Betul, dan dari India itu sendiri kita belajar bagaimana ikut berpartisipasi dan inklusivitas, bagaimana mereka melibatkan lapisan masyarakat untuk ambil bagian di dalamnya walaupun tadi berbeda agama dan budaya. Nah, tapi pada akhirnya Indonesia itu harus tetap berpegang pada demokrasi Pancasila karena itu yang bikin kita beda. Yang mana demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan, tapi juga soal kebersamaan, keadilan, dan juga kemanusiaan. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di penghujung acara kita hari ini mengenai segmen pembahasan tentang perbandingan demokrasi di Indonesia dan di luar negeri. Dari pembahasan ini bisa kita tarik kesimpulan, yaitu mengenai kalau kita itu nggak boleh ambil mentah-mentah aja demokrasi yang ada di luar negeri, karena setiap demokrasi itu punya tantangan tersendiri. Nah, yang paling penting itu kita tuh juga harus memperkuat demokrasi di negara kita sendiri melalui pendidikan politik, kejujuran, dan partisipasi yang sadar. Karena demokrasi itu bukan sekedar memilih, tapi juga soal peduli. Makasih banget buat teman-teman aku Nia dan Karin yang udah sharing banget ke pembicaraan kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode BSM selanjutnya. Dan buat kalian yang nonton episode kali ini, tetaplah menjadi warga negara yang baik, berpartisipasi dalam politik, dan jangan mudah termakan berita hoax. Stay smart, stay aware.
Salam demokrasi. Sampai Dadah. jumpa lagi. Bye-bye.